Terima kasih Anda masih bersama kami di Newsroom. Pemirsa, Ganjar Pranowo dan Mahfud MD mengapresiasi dan menghormati hasil putusan sidang sengketa Pilpres 2024. Mahfud menyatakan ada hal menarik dalam persidangan kali ini, yaitu pertama, dalam sejarah ada 3 hakim konstitusi yang memiliki pendapat berbeda atau dissenting opinion soal putusan MK yang menolak secara keseluruhan. Majelis saya apresiasi yang pertama menerima proses dari awal dan kemudian menyidangkan sampai kemudian tadi diputuskan dan ada dissentingnya. Yang menarik dalam catatan kami adalah dalam dissenting itu disampaikan bahwa eksepsi-eksepsi yang ada ditolak. Maka hakim akan mengadili. Hakim tidak hanya bicara kalkulator, lebih bicara substantif. Bahkan tadi Pak Arief sampai mengabulkan. Maka artinya nurani hakim punya ruang sendiri untuk bisa mengekspresikan dalam bentuk putusan. Dan saya kira ini adalah proses panjang yang harus kita hormati. Ya begini, tadi sudah disampaikan oleh Pak Ganjar. Yang pertama, proses hukum tentang pemilu ini sudah selesai. Tentang Pilpres, tidak ada upaya hukum lagi. Karena keputusan tentang hasil Pilpres itu harus melalui Mahkamah Konstitusi. Kalau tidak ada perkara, Mahkamah Konstitusi memberitahu ke KPU bahwa tidak ada perkara, itu namanya konfirmasi. Kalau ada perkara, hasilnya vonis, dan vonisnya hari ini. Oleh sebab itu ya kami menerima demi keadaban hukum, ya. Karena keadaban hukum itu ketika membuat hukum harus benar, ketika menegakkan hukum harus benar, ketika menerima putusan juga harus sportif. Nah, kita sportif. Sehingga perselisihan itu ya sudah selesai, harus diakhiri. Kalau dikaitkan dengan kaidah agama di dalam usul fikih itu disebutkan begini. Hukmul hakim yarfa'ul khilaf. Keputusan hakim itu menyelesaikan sengketa. Kamu suka atau tidak suka harus diikuti putusan hakim. Dan kita ikut dalil itu. Mau berjuang terus ada jalurnya sudah. Nah, kalau yang politik saya tidak tahu. Tapi perjuangan yang sudah dilakukan selama ini sudah menghadirkan saksi-saksi dan lain sebagainya, Bapak Oh banyak. Puas kan saya sebelum ke MK kan saya sudah bilang sidang di MK ini adalah teater hukum dunia. Ini disaksikan oleh seluruh dunia. Dan harus diingat putusan sengketa Pilpres dalam sepanjang sejarah baru yang hari ini ada dissenting opinion. Baru hari ini ada dissenting opinion. Sejak dulu tidak pernah boleh ada dissenting opinion. Karena biasanya hakim itu berembuk. Karena ini menyangkut jabatan orang, kita harus sama. Dirembuk sampai sama. Nah, ini mungkin tidak bisa disamakan sehingga ada dissenting. Ini pertama dalam sejarah perjalanan Mahkamah Konstitusi. Nah, terserah Kak. Iya, terserah kamu aja, terserah kamu. Saya hanya mengatakan itu catatan sejarah. Oke, cukup ya. Meski masih berkoordinasi dengan tim hukumnya terkait sikap atas putusan Mahkamah Konstitusi, Anies bersilaturahmi dengan partai pengusungnya di Pilpres 2024. Ia mengaku silaturahmi ini untuk menyampaikan amanat yang telah dijalankan. Terus teman-teman, jadi dengan MK tadi sudah menyampaikan putusannya, maka sore ini saya bersilaturahmi dengan partai pengusung, mampir ke Pak Surya Paloh, Ketua Umum Partai Nasdem, habis ini saya ke PKB, dan besok rencananya ke PKS. Jadi menyampaikan kepada partai-partai pengusung atas amanat yang kemarin diembankan. Amanatnya sudah dijalankan, prosesnya sudah sampai di ujung, jadi kemudian silaturahmi menyampaikan bahwa tugas sudah dijalankan. Usai Mahkamah Konstitusi menolak permohonan seluruh gugatan Pilpres 2024 baik dari kubu Ganjar Mahfud maupun kubu Anies Muhaimin, calon wakil presiden terpilih Gibran Rakabuming Raka menunggu arahan dari calon presiden terpilih Prabowo Subianto. Kami akan menunggu arahan dari Pak Prabowo. Tapi kalau ini melihat hasil seperti ini memang sudah diprediksi sebelumnya atau begitu? Ya enggak lah, hasil putusan MK kok diprediksi. Lihat karena kan gugatannya banyak yang misalnya terlalu ribuan juga. Bagaimana kalau itu dari
Kalau masalah itu ya biar diputuskan di MK saya lagi ya. Saya nggak berhak beropini seperti itu. Mas, dengan hasil ini apakah rencana untuk merangkul 0103 akan segera direalisasikan? Untuk itu keputusannya di Pak Prabowo ya. Sekarang semuanya menunggu arahannya Pak Prabowo dulu. Ya, nanti akan kami update lagi. Semoga dalam waktu dekat ada ya ntar aja. Ya biar penasaran. Mas, kalau Nggak seru kalau di spill sekarang ya. Nanti aja ya. Itu tadi jawaban saya. Kami menunggu arahan dari Pak Prabowo untuk selanjutnya ya. Kita untuk beberapa hari ke depan sekali lagi kami tetap fokus untuk menyelesaikan.